Ketegangan di Gaza kembali memuncak. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan membuka gerbang neraka di wilayah Gaza. Sebelumnya, pernyataan keras juga datang dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang menyerukan pembukaan gerbang neraka di Gaza. Retorika perang itu muncul di tengah tekanan besar terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kini menghadapi kritik tajam. Tekanan itu muncul dari dalam Israel dan dari luar Israel, seperti tekanan internasional yang terus berdatangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan membuka gerbang neraka di jalur Gaza jika kelompok Hamas tidak segera membebaskan para sandera Senin 28 Juli 2025. Ia menyebut situasi perang kali ini lebih kompleks dari sebelumnya dan mengisyaratkan bahwa Israel siap mengambil keputusan besar dalam waktu dekat. Sebelumnya, ancaman serupa juga dilontarkan Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich. Ia mendesak agar pemerintah membuka gerbang neraka bagi Gaza usai Israel menghentikan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang telah hancur akibat perang sejak Oktober 2023. Kebijakan penghentian bantuan itu diumumkan hanya beberapa jam setelah berakhirnya fase pertama gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. Smotrich menyebut langkah itu sebagai awal dari tindakan lebih keras hingga Hamas dihancurkan atau menyerah total. Sementara itu, Hamas menegaskan kesediaannya membebaskan semua sandera Israel asalkan Israel menghentikan perang, menarik pasukannya dan membebaskan tahanan Palestina. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak syarat tersebut dan justru menekankan rencana pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina serta mengisyaratkan kemungkinan menduduki Gaza kembali. Israel masih mencatat ada 58 sandera di Gaza dengan sekitar 20 orang yang diyakini masih hidup. Di tengah tekanan perang yang belum usai, Netanyahu kini menghadapi desakan keras baik dari dalam negeri maupun internasional. Untuk pertama kalinya sejak perang di Gaza meletus, dua kelompok hak asasi manusia terkemuka asal Israel secara terbuka menuduh pemerintah mereka sendiri melakukan genosida terhadap warga Palestina. Dalam laporan setebal 79 halaman yang dirilis pada Senin 28 Juli 2025, organisasi HAM B'Tselem menyimpulkan bahwa tindakan Israel di jalur Gaza mulai dari pembunuhan massal, penghancuran infrastruktur, hingga pemindahan paksa penduduk menunjukkan pola pemusnahan yang disengaja terhadap rakyat Palestina. Tuduhan itu disampaikan berdasarkan data selama 20 bulan serta pernyataan publik pejabat militer dan politik Israel yang dinilai menunjukkan niat genosida. Organisasi kedua, Dokter untuk Hak Asasi Manusia Israel atau PHRI, mendukung kesimpulan tersebut lewat laporan terpisah. PHRI menyebut ada penghancuran sistematis terhadap sistem kesehatan di Gaza yang menurut mereka bukan sekadar dampak perang, melainkan bagian dari strategi menyasar warga sipil sebagai kelompok. Pemerintah Israel langsung membantah tuduhan tersebut. Juru bicara pemerintah menyebut laporan tersebut tidak berdasar dan bermotif politik. Militer Israel menegaskan mereka hanya menargetkan Hamas dan telah mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Namun, laporan dari B'Tselem menyatakan bahwa situasi di lapangan tak lagi bisa dibenarkan sebagai upaya menyerang Hamas semata. Selain mendapat kritik dari dua kelompok hak asasi manusia terkemuka asal Israel, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid juga turut buka suara. Ia menyerukan agar perang di Gaza segera diakhiri. Ia pun menyebut situasi saat ini sebagai bencana penuh alih-alih kemenangan militer. Dalam pernyataannya di parlemen, Lapid memperingatkan jika perang tidak segera dihentikan, para sandera tak akan pernah kembali. Korban di kalangan militer Israel akan terus bertambah dan bencana kemanusiaan di Gaza akan semakin memburuk.
Ia juga mengkritik tajam kondisi penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza yang disebutnya telah gagal total, bahkan justru memperkuat posisi Hamas. Sebagai solusi, Lapid mengusulkan pembentukan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Mesir untuk mengambil alih pengelolaan Gaza demi menghentikan penderitaan rakyat sipil dan membuka jalan menuju stabilitas jangka panjang. Sementara itu, kelompok Hamas kembali menuduh pemerintah Israel melakukan genosida sistematis terhadap warga Palestina di Gaza dan mendesak Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC untuk segera mengambil tindakan hukum. Dalam pernyataan resminya, Hamas menuding Israel telah menargetkan seluruh aspek kehidupan di Gaza, mulai dari pembunuhan massal, kelaparan, hingga penghancuran infrastruktur yang disebut sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan di era modern. Hamas juga menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan sekaligus menjalankan kebijakan kelaparan massal terhadap penduduk Gaza yang terkepung. Lebih lanjut, Hamas menyerukan agar para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, diadili atas kejahatan perang dan genosida di hadapan ICC. Senada dengan Yair Lapid, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sebagai sebuah bencana besar dan mendesak agar upaya penyaluran bantuan ditingkatkan. Starmer mengatakan masyarakat Inggris muak melihat penderitaan rakyat Gaza yang kelaparan dan menyerukan tindakan nyata untuk mengatasi krisis. Starmer menyebut Inggris kini bekerja sama dengan Yordania untuk mengirim bantuan, meskipun truk-truk pengangkut masih terhambat oleh kendala logistik yang rumit akibat blokade Israel. Di dalam negeri, Starmer menghadapi tekanan politik yang meningkat, termasuk dari partainya sendiri, untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel, terutama setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada bulan September. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga meragukan pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di jalur Gaza. Di Skotlandia, usai bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Trump ditanya apakah ia sependapat dengan klaim Netanyahu tersebut. Trump pun menjawab dengan ragu. Ia mengaku melihat anak-anak di Gaza kelaparan. Trump juga menyebut ia melihat orang-orang di Gaza mencuri makanan dan uang. Ia menilai situasi itu sangat kacau. It's terrible. When I see the children, and when I see especially over the last couple of weeks, and people are stealing the food, they're stealing the money for the food, they're stealing weapons, they're stealing everything. It's a mess. That whole place is a mess. The Gaza Strip, was given many years ago so that they could have peace. That didn't work out too well. When Israel gave that up, whoever was the prime minister at the time, who I know who it was, but it was not exactly a very clever thing to do, because that was given so that they finally have peace, and it's actually made the situation worse. Netanyahu sebelumnya membantah bahwa Israel menjalankan kebijakan kelaparan di Gaza, meskipun laporan kemanusiaan menunjukkan angka kematian akibat kekurangan pangan terus meningkat sejak blokade diperketat. Trump menambahkan bahwa situasi di Gaza kini benar-benar berantakan dan menekankan bahwa mereka harus mendapatkan makanan dan keamanan secepat mungkin. Meski begitu, ia tetap menuding Hamas sebagai pihak yang menghambat pembebasan sandera dan memperpanjang konflik dengan alasan kelompok tersebut ingin tetap mempertahankan pengaruhnya terhadap Israel. Ancaman para pejabat tinggi Israel untuk membuka gerbang neraka di Gaza mencerminkan sikap keras Israel dalam menghadapi Hamas. Di lain sisi, tekanan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terus meningkat, bukan hanya dari dunia internasional, tapi juga dari dalam negaranya sendiri. Ikuti terus perkembangan situasi di jalur Gaza dan berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.